Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Bu Guru berharap semoga hari ini kalian tetap sehat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi di rumah masing-masing secara online. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ekonomi activity atau yang biasa kita sebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa pandemi sekarang ini, kita diharuskan untuk belajar dari rumah dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dan menerapkan 3M. Apa saja itu 3M anak-anak? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dengan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengingat 3M, kita juga turut berperan serta dalam mencegah penyebaran virus corona. Nah, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, mari kita melakukan tepuk semangat belajar. Guru akan memberi contoh, nanti kalian bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Bu Guru mulai ya. Siapa senang belajar tepuk tangan? Siapa siap belajar yuk tunjukkan. Saya, aku siap belajar untuk menjadi pintar. Belajar itu pasti menyenangkan. Hore! Iya, sudah hafal? Nanti kalian bisa melakukannya di rumah bersama dengan orang tua kalian agar kalian lebih semangat dalam belajar. Oke, sudah siap untuk belajar anak-anak? Nah, tadi Bu Guru mengatakan kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ekonomi, kita akan membahas terlebih dahulu keragaman aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, keragaman aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi dua. Apa saja ya? Ya, yang pertama ada wilayah daratan dan yang kedua ada wilayah perairan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah wilayah daratan. Yang pertama ada wilayah daratan. Nah, contohnya adalah susu. Susu dihasilkan dari peternakan yang dilakukan di darat. Kemudian ada sayur dan buah-buahan. Ini juga merupakan hasil pertanian dan perkebunan di daratan. Selanjutnya ada kayu. Kayu adalah hasil hutan yang berada di daratan. Nah, kayu ini bisa diolah menjadi kursi. Kemudian yang kedua ada wilayah perairan. Contohnya adalah sungai. Sungai dimanfaatkan untuk pasar terapung. Kemudian ada danau. Danau dijadikan untuk peternakan ikan. Dan yang terakhir ada laut yang menghasilkan ikan dan garam. Nah, setelah kita mengetahui aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia itu terdiri dari dua wilayah, yaitu yang pertama tadi wilayah apa anak-anak? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah wilayah daratan. Kemudian yang kedua ada wilayah perairan. Nah, dapatkah kalian menyimpulkan apa itu kegiatan ekonomi dengan melihat aktivitas-aktivitas tadi?
Untuk lebih memahaminya tentang kegiatan ekonomi, Bu Guru akan menampilkan sebuah gambar. Coba kita amati terlebih dahulu gambar berikut. Nah, gambar apakah yang pada nomor 1? Benar, pada gambar 1 terdapat orang yang sedang berkebun. Kemudian gambar yang nomor 2 terdapat orang yang sedang mengirimkan paket. Dan yang ketiga ada seorang keluarga yang sedang pergi berbelanja. Berdasarkan gambar-gambar yang Bu Guru tampilkan, kira-kira apa ya kegiatan ekonomi itu? Dapatkah kalian mengetahuinya? Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan yang telah Ibu jelaskan di awal mengenai aktivitas ekonomi, ternyata lingkungan itu mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Contohnya, seseorang yang tinggal di daerah pesisir dekat laut, sebagian besar mereka berprofesi sebagai nelayan. Kemudian, orang-orang yang tinggal di daerah dataran tinggi, rata-rata mereka juga mempunyai profesi dengan berkebun. Nah, ini menandakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Nah, coba sekarang kalian amati gambar yang Bu Guru berikan. Ada 3 gambar. Ada gambar seseorang yang sedang mengantarkan paket. Yang kedua ada seorang Pak Tani yang sedang menanam padi. Dan yang ketiga ada gambar seseorang yang sedang berbelanja di pasar atau kegiatan yang ada di pasar. Setelah kalian mengamati gambar tadi, kira-kira kegiatan ekonomi itu ada berapa ya? Ya, benar sekali. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Apa saja itu? Ada yang sudah tahu? Ya, yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Kira-kira apa ya perbedaan dari produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, sekarang mari kita pelajari satu persatu. Kegiatan ekonomi yang pertama yang akan kita pelajari adalah produksi. Sebelumnya, coba perhatikan gambar yang Bu Guru tampilkan. Ada gambar pabrik konveksi, petani yang sedang menanam padi, dan seseorang yang membuat tahu. Nah, produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang jadi. Nah, setelah itu kita akan belajar contoh kegiatan produksi. Contohnya ada kayu. Kayu dihasilkan dari batang pohon yang telah ditebang. Kemudian, kayu diolah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya menjadi meja, menjadi kursi. Nah, meja dan kursi adalah contoh barang jadi yang telah dapat digunakan. Itu merupakan contoh dari kegiatan produksi. Kita sudah mengetahui kegiatan-kegiatan produksi. Tahukah kalian orang-orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut apa? Ya benar, orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, sudahkah kalian memahami apa itu kegiatan produksi? Mari kita ulangi supaya kita benar-benar memahami apa itu tadi kegiatan produksi. Ya benar, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, apa saja contohnya? Bisakah kalian menyebutkan
selain yang telah Bu Guru sebutkan atau Bu Guru contohkan di awal tadi? Ya, pintar. Contoh-contoh kegiatan produksi bisa kalian lihat di rumah kalian masing-masing. Coba kalian perhatikan ketika ibu kalian sedang memasak nasi atau sedang membuat lauk. Nah, itu merupakan juga sebagai contoh kegiatan produksi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Adakah di sini yang sudah tahu pengertian dari distribusi? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada pembeli. Contohnya seperti pada gambar yang telah Bu Guru tampilkan, yaitu ada seseorang yang sedang mengantar paket. Nah, kegiatan mengantar paket inilah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Selanjutnya, contoh kegiatan distribusi yang pertama tadi ada pengantar paket seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian ada penjual susu. Penjual susu juga melakukan kegiatan distribusi. Mengapa? Karena penjual susu itu menyalurkan dari produsen kepada konsumen. Nah, kegiatan menyalurkan ini yang disebut dengan contoh kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya kegiatan distribusi bisa dilakukan dengan berbagai jalur seperti yang sudah tertera pada gambar. Nah, kegiatan produksi bisa melalui jalur udara, yaitu dengan menggunakan pesawat. Nah, biasanya yang menggunakan pesawat adalah barang-barang yang bermuatan besar yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat. Kemudian yang kedua, ada jalur darat. Nah, jalur darat ini biasanya seperti menggunakan sepeda motor untuk mengantar paket, atau dengan truk untuk mengantar bahan makanan, atau bisa juga menggunakan sepeda tadi seperti penjual roti sari murni atau seperti penjual susu. Nah, yang ketiga ada jalur laut. Nah, biasanya jalur laut ini menggunakan kapal. Nah, penggunaan jalur laut ini juga biasanya untuk barang-barang yang bermuatan besar dan tidak bisa dijangkau oleh jalur darat seperti tadi kita menggunakan jalur pesawat. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut sebagai distributor. Distributor ini menghubungkan antara produsen atau orang yang melakukan kegiatan produksi dan seorang konsumen atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya, Bu Guru ingin membeli makanan, tapi karena jauh, akhirnya Bu Guru memesan secara online. Nah, orang yang mengantarkan makanan kepada Bu Guru itu disebut sebagai distributor, karena orang tersebut sebagai penghubung atau penyalur antara pesanan Bu Guru dari seorang produsen kepada Bu Guru. Nah, sudahkah kalian memahami apa itu kegiatan distribusi? Mari kita ulangi supaya kita lebih memahami. Kegiatan distribusi adalah benar, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menghubungkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apa itu tadi kegiatan distribusi? Coba Bu Guru ingin kalian menyebutkan contohnya. Contohnya bisa kalian lihat di sekitar lingkungan kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa menuliskannya pada buku kalian masing-masing. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga. Tadi kan kita sudah belajar kegiatan ekonomi ada produksi, kemudian yang kedua ada
distribusi. Nah, yang ketiga, apa ya kira-kira? Ada yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan pengertian dari kegiatan konsumsi, coba kalian perhatikan 3 gambar yang Bu Guru tampilkan. Gambar yang pertama ada seorang keluarga yang sedang berbelanja. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang sedang makan. Dan yang gambar ketiga adalah suasana jual beli di pasar. Kira-kira dari ketiga gambar tadi, bisa tidak kalian menyimpulkan apa itu kegiatan konsumsi? Baik, mari kita bahas bersama. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau memanfaatkan barang-barang hasil produksi. Nah, contohnya ada seperti di gambar tadi. Orang yang sedang berbelanja. Nah, mereka melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian orang yang sedang makan juga merupakan kegiatan konsumsi. Nah, coba perhatikan gambar yang Bu Guru tampilkan ini. Ada seorang anak yang sedang beli jajan, membeli permen atau membeli apa itu ya di koperasi sekolah. Nah, kira-kira orang yang melakukan kegiatan ekonomi ini seperti membeli jajan, membeli permen disebut dengan apa ya? Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini mereka disebut sebagai konsumen. Salah satu kegiatan ekonomi. Menurut kalian, kegiatan ekonomi apa yang sedang Ibu lakukan? Ya, kegiatan ekonomi yang sedang Ibu lakukan adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang Ibu lakukan adalah membeli barang hasil produksi. Maka dari itu, Ibu disebut sebagai konsumen. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi. Coba, tadi kegiatan ekonomi adalah? Benar sekali, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, jenis-jenis kegiatan ekonomi tadi ada 3. Coba kita ulang satu persatu. Yang pertama ada kegiatan produksi, betul. Yang kedua, distribusi, hebat. Dan yang ketiga, konsumsi, benar sekali. Nah, untuk lebih memahami mengenai kegiatan ekonomi, Bu Guru akan memperlihatkan sebuah skema kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan mengenai skema kegiatan ekonomi atau alur kegiatan ekonomi. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang teh. Nah, di sini ada 2 gambar. Seseorang yang sedang memetik teh dan seseorang yang sedang mengolah teh di pabrik. Kedua kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan produksi, kemudian mereka melakukan kegiatan ekonomi distribusi dengan mendistribusikan hasil teh yang telah mereka produksi. Setelah melalui kegiatan distribusi, kemudian mereka melakukan kegiatan konsumsi dengan berbelanja di minimarket dan meminum teh. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari skema atau alur kegiatan ekonomi. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih memahami kegiatan ekonomi dengan skema tadi? Atau ada yang masih bingung mengenai apa itu kegiatan ekonomi? Nah, untuk lebih jelas lagi, Bu Guru mempunyai sesuatu yang bisa memperjelas kegiatan ekonomi. Coba kalian tebak, apa ya? Bu Guru mempunyai buku ajaib. Nah,
buku ini bisa membantu kalian dalam memahami kegiatan ekonomi. Inilah buku ajaib kegiatan ekonomi. Mari kita buka bersama. Yang pertama ada kegiatan ekonomi. Di sampingnya ada pengertian kegiatan ekonomi. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi. Nomor 1, kegiatan produksi. Nomor 2, kegiatan distribusi. Dan yang nomor 3, kegiatan konsumsi. Mari kita buka jenis-jenis kegiatan ekonomi satu persatu. Yang pertama ada kegiatan produksi. Nah, di sini ada pengertian dari kegiatan produksi, yaitu suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya ada contoh kegiatan produksi. Pertama, ada seseorang yang sedang berkebun. Selanjutnya, ada pabrik konveksi yang dapat menghasilkan baju. Nah, yang ketiga, ada seorang nelayan yang menangkap ikan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Nah, di sini ada pengertian dari distribusi, yaitu suatu kegiatan untuk menyalurkan atau menghubungkan barang atau jasa kepada pembeli. Nah, di atas ada contoh gambar kegiatan distribusi. Selanjutnya ada jalur untuk kegiatan distribusi. Jalur udara, darat, dan laut. Selanjutnya, contoh kegiatan distribusi. Yang pertama ada seorang penjual roti, seorang pedagang. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Pengertiannya bisa dilihat dengan cara ditarik. Selanjutnya, ada contoh kegiatan konsumsi seseorang yang sedang berbelanja. Nah, orang yang sedang berbelanja itu disebut dengan konsumen. Itulah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, ada skema dari kegiatan ekonomi. Contohnya adalah teh. Ada dua gambar seseorang yang sedang menanam teh dan seseorang yang sedang mengolah teh di pabrik. Kedua kegiatan tersebut merupakan contoh dari kegiatan produksi. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan produksi, teh diantarkan kepada supermarket atau warung-warung dengan kegiatan distribusi jalur darat. Nah, selanjutnya setelah didistribusikan, kemudian terdapat gambar seseorang yang sedang berbelanja dan seseorang yang sedang menikmati teh. Kedua gambar tersebut merupakan kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, begitulah isi buku ajaib kegiatan ekonomi. Bagaimana anak-anak? Lebih menyenangkan bukan dengan memahami buku ini? Nah, kalian bisa membuatnya di rumah masing-masing. Tentunya dengan bantuan ayah bunda. Nah, sekarang mari kita berlatih soal untuk lebih memahami apa itu kegiatan ekonomi. Sebelum masuk ke latihan soal, mari kita baca teks berikut. Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai.
Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Nah, hasil pertanian di Kabupaten Tabanan ini berupa padi dan sayur. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Selanjutnya, objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain ada Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, setelah membaca teks tadi, ayo kita berlatih mengenai kegiatan ekonomi. Nah, Bu Guru ingin bertanya, apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Tadi kan ada kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan, itu ada meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita berlatih satu persatu. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan dalam bidang produksi? Ada yang bisa membantu Bu Guru untuk menjawab pertanyaan ini? Ya, benar. Kegiatan produksi di Kabupaten Tabanan meliputi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Kemudian, kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Yang kedua, kegiatan distribusi. Coba, kegiatan distribusi Kabupaten Tabanan meliputi apa saja tadi? Ya, meliputi perdagangan dan penjualan. Nah, yang terakhir, kegiatan ekonomi konsumsi. Coba, kegiatan ekonomi konsumsi di Kabupaten Tabanan meliputi apa saja anak-anak? Iya, benar sekali. Kegiatan konsumsi Kabupaten Tabanan meliputi pembelian sayuran untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Coba tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Betul, mengenai kegiatan ekonomi. Coba tadi jenis-jenis kegiatan ekonomi ada berapa? Benar sekali, ada 3. Yang pertama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, apa itu produksi? Ya, benar sekali. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan atau menghubungkan barang atau jasa kepada pembeli. Selanjutnya yang terakhir ada konsumsi. Apa itu konsumsi anak-anak? Benar, suatu kegiatan menggunakan, memakai, atau memanfaatkan barang atau jasa. Nah, contoh-contohnya jangan lupa kalian pelajari kembali. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tentunya. Good job, hebat semua kalian.
Apakah masih ada yang belum dipahami? Tidak? Baik. Nah, selanjutnya kalian bisa mengamati lingkungan di sekitar kalian. Coba tuliskan kegiatan-kegiatan ekonomi apa saja yang ada di lingkungan rumah kalian. Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian masing-masing untuk lebih mengingat materi tentang kegiatan ekonomi. Tak henti-hentinya Bu Guru mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu mengingat 3M. Jangan lupa untuk selalu berdoa di masa pandemi sekarang ini, semoga pandemi ini segera berakhir. Jaga kesehatan, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.